Bunda, air liur itu berlebih, terasa asam dan biasanya terasa pahit, gusi itu kayak bengkak dan baunya itu kadang aneh. Bunda pernah ngalamin, aku juga pernah ngalamin ini, kemudian juga sering lapar dan gimana sih cara mengalihkan overthinking. Aku tuh udah sembuh Bun, tapi kalau overthinkingnya muncul, pasti kambuh lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku Adeva dan Bunda. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Terima kasih yang selalu setia nonton video-video aku. Tadi sore, pagi aku juga live ya. Terima kasih yang udah hadir. Semoga video-video aku dengan hadirnya aku, live aku juga bisa memotivasi, menyemangati kalian untuk sembuh dari asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Jadi asam lambung itu sebenarnya bukan penyakit ya. Setiap manusia itu punya asam lambung, teman-teman. Yang membuat kita jadi penyakit itu adalah biasanya asam lambungnya berlebih, sehingga kerongkongannya kekikis, ataupun mungkin lambungnya ada radang, ataupun ada tukak, ada luka, dan juga biasanya kebanyakan asam lambungnya itu sedikit atau kurang. Karena fungsi asam lambung ini juga sebenarnya bagus ya kalau asam lambungnya normal. Nah, dan juga di sini aku bakal bahas terkait beberapa pertanyaan tadi yang nggak sempat aku jawab di live, karena udah maghrib ya. Jadi hari ini itu aku setiap Senin Kamis, nemenin suami buka puasa ya. Aku juga kadang puasa sih, cuman karena kemarin baru habis halangan jadi belum puasa lagi, kataku nanti-nanti aja deh ya. Nah, teman-teman juga kalau misalnya udah bisa menjalankan ibadah puasa boleh dicoba, karena puasa itu bisa menyehatkan pencernaan, menyehatkan lambung kita. Karena kenapa? Makanan kita lebih terkontrol. Jadi kita nggak selalu makan setiap saat. Jadi aku itu kalau lagi puasa pasti makan aku itu terkontrol banget. Pada saat sahur pun dan buka itu selalu sama-sama terkontrol. Jadi nggak sembarangan makan, lihat ini, lihat itu dimakan, nggak. Dan itu menurut aku tuh lebih menyehatkan lambung. Daripada kita telat makan, lebih baik sih puasa. Jadi kalian yang mau nyoba boleh, tapi kalau misalnya Bunda aku belum kuat puasa, masih sering perih dan masih sering lapar. Karena lapar itu juga bisa membuat kita yang nggak nyaman karena itu adalah bagian dari faktor pencernaan kita yang lagi terganggu. Jadi yang sering lapar ini juga ada beberapa faktor. Nah, di video kali ini aku bakal bahas terkait air liur itu berlebih. Kemudian ini adalah gigi ngilu, asamnya naik dan dada tenggorokan rasanya panas, Bun. Ini atas nama Kayuna, teman kita dari Papua ya, yang selalu hadir dan selalu setia hadir di live aku. Terima kasih Kayuna ya, semoga cepat sembuh. Tadi katanya udah konsumsi tepung Garut, yang ini tapi nggak cocok. Jadi kalau udah konsumsi ini, misalnya 1-2 kali atau 3 kali maksimal, nggak ada perubahan atau kok kayak panas aja ataupun mungkin kembung Bun habis konsumsi itu atau begah, berarti nggak cocok ya. Karena obat apapun itu cocok-cocokan. Kalau aku dan beberapa teman aku yang lain itu cocok sama pati Garut. Kalau misalnya nggak cocok pati Garut, boleh coba tepung sagu ya. Karena biasanya di Sulawesi sama Papua itu kan banyak sagu ya di sana. Jadi boleh dikonsumsi, disiram aja pakai air panas atau dimasak sampai matang. Karena kalau nggak matang itu juga bisa menimbulkan sensasi ya. Kayuna semoga cepat sembuh dan jangan lupa olahraga. Tadi juga Kayuna ternyata jalan kaki itu bisa menambah berat badan, menyehatkan badan. Iya kan aku selalu menyarankan teman-teman untuk selalu olahraga dan juga setidaknya gerak agar peredaran darah kita lancar, keluar keringat kita dan itu bisa membuat kita lebih fresh, menimbulkan aura-aura bahagia kita, aura fresh kita. Jadi saran aku wajib banget melakukan olahraga setiap hari ya 30 menit lah sampai 45 menit sesuai kemampuan aja. Kalau nggak kuat jalan, nggak kuat lari, jalan santai aja atau berjemur aja di bawah matahari. Kalau kita udah keluar di keringat itu enakan ya, karena itu vitamin D bagus loh buat tulang kita, bagus banget buat kesehatan kita. Jadi teman-teman boleh coba rutin konsumsi air putihnya juga yang cukup sama olahraganya wajib banget setiap hari ya. Nah, jadi kalau misalnya gigi ngilu dan juga asam itu banyak, air liur itu banyak, sebenarnya air liur ini bagus loh, karena itu bisa menetralisir asam lambung yang berlebih. Jadi kalau misalnya
mulut kita udah terasa asam, mulut kita udah terasa pahit, itu berarti tandanya produksi asam lambung kita lagi naik. Sehingga rongga ya, air liur itu dia bakalan memproduksi lebih banyak karena untuk menetralisir si asam lambung ini. Jadi kalau misalnya air liurnya nggak ada, itu bakalan terasa lebih asam. Tapi kalau misalnya karena ada air liur, jadi tuh nggak terlalu asam banget sih menurut aku, karena aku pernah ngalamin. Nah, jadi cara mengatasinya gimana agar air liur ini nggak berlebih dan nggak terasa asam? Perbanyak konsumsi air putih. Nah, air putih ini wajib banget dikonsumsi yang cukup. Kalau bisa 2 liter ataupun 8 gelas per hari. Untuk menetralisir karena pH air putih itu adalah, normal ya, sedang dan dia itu bisa menetralisir tingkat keasaman. Jadi teman-teman coba deh konsumsi air putih. Bayangkan aja kalau misalnya kalian lagi makan soto, kemudian tambahin cuka ataupun jeruk ke dalam mangkok. Kalau misalnya itu berlebih kan pasti rasanya asam banget, ya nggak sih? Tapi kalau misalnya ditambahin lagi sama air sedikit, tambah air, soalnya asam banget, itu pasti berkurang asamnya, iya nggak? Sama dengan asam lambung kita. Kalau asam lambung kita tuh kayak berlebih atau banyak, coba deh konsumsi air putih yang cukup untuk menetralisir si asam lambung ini. Kemudian selain konsumsi air putih juga perhatikan kebersihan mulut, gusi, gigi diperhatikan. Jadi gosok gigi 2 atau 3 kali sehari sesuai anjuran ya. Gosok giginya menggunakan pasta gigi yang aku rekomendasikan itu adalah pasta gigi siwak. Nah, siwak yang kayak gimana ya? Nah, pasta gigi siwak yang kayak gini atau Pepsodent Herbal yang habatus sauda ini tuh bagus karena itu ada kandungan habatus saudanya. Siwak green tea ini bahan alami dan ini menurut aku sih bagus. Aromanya itu kayak bau-bau jamu gitu loh. Dan ini buat gigi kita membuat nafas segar juga. Coba kalian rutinin pakai ini ya, pasta giginya. Nah, kemudian saran aku juga kumur-kumur air garam. Aku tuh nggak pernah berhenti ngomong selalu kumur-kumur air garam karena ini bagus banget untuk membersihkan bekas-bekas asam dan juga membersihkan gusi kita. Karena aku tuh jujur ya, gigi aku tuh udah pada keropos loh di sini. Aku tuh kadang sedih banget. Kok aku sampai gini ya, padahal aku masih muda loh, kadang mikir gitu. Karena aku tuh telat taunya ternyata asam lambung itu bisa merusak gigi. Jadi kalian sebelum terlambat ya harus dirawat kebersihan mulutnya, kebersihan gigi dan gusinya. Caranya apa? Ya perhatikan kebersihannya dan sering kumur-kumur air garam di pagi hari pada saat bangun tidur sebelum gosok gigi ya, pada saat mau mandi kumur-kumur dulu air garam ya. Caranya ambil air yang hangat, tambahkan garam, kumur-kumur aja itu untuk mengurangi tingkat keasaman, apalagi kalau misalnya udah ngerasain kayak pahit banget di lidah. Coba kumur-kumur air garam, lanjut gosok gigi pakai Barakat ya. Pakai Barakat yang siwak, ini green tea, ini enak banget ya atau nyaman banget dipakai. Kemudian setelah itu coba teman-teman kumur-kumur Listerine ataupun Lotalcare. Aku tuh sampai saat ini setiap kali belanja ya tetap ambil, itu wajib banget ya. Itu wajib banget. Jadi yang wajib setiap kali aku belanja itu lepas pasta gigi aku perhatikan. Kemudian obat kumurnya Listerine, aku sih paling sering Listerine kalau lagi promo. Kalau Totalcare-nya lagi promo juga ya aman aja sih, dua-duanya itu bagus. Karena aku tuh pakai setiap hari. Kemudian yang aku beli juga biasanya cemilan aku adalah, kayak biskuit gandum, Go Potato, biskuit bayi, sama Regal. Karena Regal ini aku juga suka, sama oatmeal. Oatmeal itu wajib banget aku beli karena kalau aku lagi malas, sarapan nasi, kalau lagi malas masak, pasti yang aku sediu itu adalah OAT. Nanti aku buatin deh sarapan OAT. Kadang aku bikin nasi goreng pakai minyak zaitun atau minyak Vineko dari OAT. Itu menurut aku sih nggak apa-apa, yang penting nggak berlebihan. Kemudian energen juga wajib. Kalau misalnya aku habis sarapan nasi di pagi hari, tiba-tiba jam 9 aku lapar lagi, aku tuh langsung seduh energen. Kadang sama roti gandum, dan roti gandum itu nggak dikasih isian. Cuman roti gandum aja, kadang 2 lembar, aku bikin energen, udah aku celupin ke dalam energen, itu menurut aku enak banget. Kalian boleh coba, tapi pagi harinya sebelum beraktivitas,
pada saat sarapan harus dikasih nasi dulu ya. Nasi itu wajib banget sih menurut aku di pagi hari, ataupun tepung gerut ya, kalau enggak jenang gemi. Ini menurut aku sih wajib banget karena ini bagus ya untuk meredakan asam lambung, melindungi dinding lambung kita yang lagi radang, luka ataupun tukak. Kayak gitu ya untuk terkait air liur. Kemudian air liur ini kan banyak ya. Aku itu kalau asam lambungku lagi naik, mulut aku terasa kayak pahit, pasti aku tidurnya itu ngiler ya. Ditambah lagi gusi aku itu kayak bengkak, kadang rasanya nggak enak, pahit banget. Aku tuh pasti ngiler. Jadi untuk mengatasi hal tersebut caranya gimana? Pertama tidurnya itu pakainya yang longgar agar kita itu nggak berasa kayak nggak nyaman banget. Jadi kita harus cari posisi nyaman mungkin, pakai baju yang longgar, kemudian bantalnya pakai 2 atau 3 bantal tinggiin ya, kemudian miring ke kiri. Jadi dengan miring ke kiri, bantal kita ditinggiin itu nggak bakalan ngiler. Ini tetap ngiler sih, karena kan berlebih ya. Tapi itu untuk minimalisir, untuk mengurangi. Kayak gitu ya. Dan kalau misalnya udah normal lagi, itu nggak bakalan ngiler lagi. Gitu ya. Kemudian, dada tenggorokan panas itu reflux, sensasi GERD yang udah naik ke esofagus. Jadi Kakak habis makan jangan langsung tidur ya. Kemudian makannya jam berlebihan, dikunyah halus, habis makan jangan langsung tiduran. Hindari makanan pemicu, pedas, kopi, kafein, soda, kemudian kecut, santan, itu dihindari. Manis-manis berlebih, gurih-gurih, asin-asin berlebih dihindari. Buah-buahan juga yang asam dihindari ya. Nah kemudian cara membuat ya agar pikiran kita nggak selalu cemas. Cuekin aja apapun yang terjadi, aku tuh selalu fokus dengan kegiatan aku tuh nggak mau cemas. Jadi kalau misalnya dengar kabar apa, ya udah tenang pikiran, tarik nafas, kemudian hembuskan, minum air putih ya. Tetap fokus sama aktivitas kalian. Kalau aku teman-teman, cara mengalihkan pikiran aku adalah dengan memasak makanan-makanan kesukaan aku. Aku tuh suka masak ya. Kemudian yang kedua adalah aku rajin lari, yoga. Kemudian olahraga itu menurut aku wajib banget karena itu bisa mengalihkan pikiran-pikiran negatif. Apalagi kalau misalnya kita udah berkumpul sama orang-orang tertentu ya, orang-orang yang vibes-nya itu positif, pasti kita juga bawaannya itu positif. Jadi aku tuh dulu selalu bergabung sama komunitas jogging, yoga, ataupun komunitas lari, sama aku tuh sering banget lakukan meditasi di rumah untuk mengalihkan pikiran-pikiran overthinking aku. Kalau aku lagi cemas, tiba-tiba kadang nelpon orang tua, kadang nelpon teman, kadang aku nonton film-film kesukaan aku untuk mengalihkan pikiran overthinking. Kadang aku dengerin sholawat, ataupun aku ruqyah diri aku sendiri kalau udah mumet banget pikirannya, ya udah aku putar aja ayat-ayat ruqyah. Jadi aku tenangin pikiranku. Kalau lagi gelisah, kadang aku tiduran ya sambil dengerin musik-musik relaksasi atau suara-suara air yang ada di pegunungan, ataupun suara-suara burung yang ada di kampung-kampung itu menurut aku sangat menghibur dan membuat aku kayak nyaman gitu ya, mengalihkan pikiran-pikiran negatif. Kadang kalau misalnya aduh nggak mampan nih, biasanya aku langsung nonton film kesukaan aku tuh nonton suka banget kayak film-film yang hiburan gitu lah, kayak dulu tuh Cinta SMA itu zaman-zamannya aku masih SMA. Jadi aku tuh suka banget sinetron-sinetron jadul, langsung buka aja di YouTube. YouTube itu banyak loh ya, banyak banget hiburan yang buat kita nyaman. Jadi kalau pikiran negatif datang udah abaikan, jangan, enggak, kadang aku kayak enggak, udah pikirin yang lain aja ya. Kadang aku langsung ngambil apa, ngambil mangkok, udah masak ini aja lah, udah nggak usah, enggak, kadang gitu. Kadang aku langsung ajak anakku bercanda atau ngobrol sama suami dan sebagainya. Jadi jangan sampai pikiran overthinking itu negatif itu menguasai kita, itu bahaya. Itu membuat kita kambuh ya. Kemudian rajin olahraga, kemudian relaksasi, meditasi, sebelum tidur lakukan yoga. Nah kemudian kenapa sih kita masih sering lapar Bun? Karena pertama, pencernaan kita nggak normal. Jadi makanan-makanan yang masuk itu tidak bisa diserap oleh tubuh. Jadi kita itu bawaannya kayak lapar terus. Jadi caranya makan tetap porsi kecil, dikunyah halus ya. Dikunyah halus, kemudian kalau lapar terus-terusan jangan diforsir makannya, takutnya nanti bakalan menimbulkan sisi yang lain lagi. Kemudian yang kedua, tetap ya
perbanyak konsumsi air putih agar pencernaannya itu cepat sehat dan makanannya dikunyah halus agar mudah dicerna dan bisa diserap oleh tubuh, ya. Kemudian atur jadwal makan, makannya sering, porsi kecil, dikunyah halus ya. Kemudian biasanya karena obat-obatan tertentu, itu juga bisa membuat kita kayak lapar terus nih. Kemudian biasanya yang buat kita lapar itu karena hormon kita. Biasanya kalau mau datang bulan tuh bawaannya pengen makan terus, pengen minum terus. Nah, itu adalah salah satu faktornya. Jadi kalau pencernanya udah normal, itu bisa kita normal lagi, makan bisa 3 kali sehari. Jadi gimana caranya agar pencernaan kita sehat? Konsumsi buah-buahan yang tinggi serat kayak pepaya, melon, sayur-sayurannya, buncis, wortel, bayam, daun katuk itu bagus, ya. Sama istirahatnya yang cukup, hindari makan pemicu agar pencernaannya tetap sehat. Sama saran aku konsumsi Yakult ataupun yogurt itu bagus banget untuk melancarkan pencernaan, apalagi perut kalian masih sering bunyi, wajib banget ya. Oke ya teman-teman, semoga bermanfaat share kali ini. Terima kasih yang selalu setia nonton video-video aku. Jangan lupa ya untuk dukung aku terus dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.